Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Salam revolusi, salam lestari, salam pembebasan. Sebelumnya, saya bukan penikmat anime, saya bukan penikmat kartun, bahkan tidak pernah menontonnya sama sekali. Cuma belakangan berseliweran di lini masa sosial media saya tentang sebuah bendera yang akhirnya kemudian mendapat reaksi keras dari pemerintah. Dan ternyata circle saya di kerjaan hampir semuanya menonton anime itu, dan saya jadi terusik hingga akhirnya saya mencoba menonton. Dan benar kata Bung Ferry Irwandi, jangan mati dulu sebelum menonton atau menamatkan anime One Piece. Bahas sebuah bendera hitam tengkorak yang tersenyum lebar dengan topi jerami di atasnya merupakan lambang dari kebebasan, lambang dari perlawanan, lambang dari kritik terhadap penindasan. Namun baru-baru ini di dunia nyata, di negeri ini, bendera tersebut menimbulkan reaksi keras dari pemerintah. Kenapa bisa demikian? Bendera ini dikenal sebagai bendera Jolly Roger, topi jerami, yang dipopulerkan dalam anime One Piece. Dan seperti kebanyakan bendera yang ada di dunia ini, bendera itu merupakan perlambang dari kedaulatan, perlambang dari karakter bangsa, simbol terkuat, dan harga diri. Kunci juga dengan bendera Jolly Roger yang merupakan harga diri dari impian sebuah kapal bajak laut. Jadi konon ceritanya Jolly Roger ini adalah sang penguasa lautan, raja bajak laut yang kemudian akhirnya meninggalkan harta karun yang disebut dengan One Piece. Harta karun inilah yang menginspirasi Luffy dan kawan-kawan dalam film One Piece untuk mendapatkan dan berburu harta karun tersebut. Akhirnya Luffy dan kawan-kawan mengumpulkan tim-timnya yang mempunyai skill set khusus, skill set yang betul-betul expertise di bidangnya. Mereka membuat sebuah tim dan mereka memulailah bayaran mereka mencari harta karun tersebut. Dan sebelum itu Luffy sendiri memakan buah setan yang mengakibatkan tubuhnya bisa melentur memanjang. Sebagai gantinya dia tidak bisa berenang. Jadi bagi penggemarnya tentu saja bendera ini mempunyai ikatan emosional yang cukup kuat. Apalagi di negeri ini anime tersebut ditonton oleh hampir semua Gen Z dan milenial. Pada awalnya bendera ini dipopulerkan oleh kawan-kawan kita supir truk. Kemudian karena ramai yang memasang bendera tersebut, akhirnya menjadi viral. Yang awalnya dikira hanya sebuah tren semata atau tren sesaat, ternyata di balik bendera tersebut yang mereka pasang, mereka melepaskan sebuah kritik terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait overdimension, terkait truk dengan dimensi yang berlebih. Disinilah awalnya, dan ini terus meledak, bukan lagi hanya sekedar kawan-kawan dari pengemudi truk yang menggunakannya, bahkan melebar ke berbagai daerah. Masing-masing daerah memasang dan mencetak banyak-banyaknya bendera One Piece dan memasangnya di rumah, di kamar, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, dia bahkan melukis bendera tersebut di jalan raya. Dan disinilah persoalan yang mulai memanas. Pemerintah, tepatnya rezim hari ini, melalui beberapa menteri melakukan protes dan tuduhan serta meminta ada penindakan terhadap orang yang mengibarkan bendera Jolly Roger. Kemudian Menko Polhukam mengeluarkan protes terhadap pengibaran bendera tersebut. Menunjukkan sampai di situ, Menhan tetap mau kalah. Dan juga mengatakan bahwa pengibaran bendera tersebut adalah penghinaan terhadap kesakralan bendera. Justru kalau saya berpikir, saking sakralnya bendera tersebut sangat tidak layak sebenarnya untuk dipasang
melihat kondisi pemerintahan yang super korup, alat-alat negaranya yang korup, rakyatnya yang terus menembus angka kemiskinan yang luar biasa. Memang mereka lah sejatinya yang mengkhianati perjuangan tersebut. Lanjut lagi, salah satu anggota dewan juga mengatakan hal yang serupa, memprotes bahwa ada indikasi untuk menyudutkan atau untuk melemahkan pemerintahan yang sah melalui pengibaran bendera Jolly Roger. Lihat, sebegitu mengerikannya. Padahal kalau kita mau sedikit membuka wawasan, tren menggunakan anime, menggunakan logo-logo atau menggunakan lambang, itu bukannya terjadi di negara kita. Di negara maju sendiri pun juga banyak menggunakan anime-anime tersebut untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan mereka. Apalagi kawan-kawan yang gemar nonton film Korea misalnya, situ kita bisa lihat drama Korea tersebut syarat dengan intrik, syarat dengan bagaimana menghadapi penguasa yang korup, bahkan apa yang dilakukan penguasa ketika rahasia mereka mulai diketahui oleh rakyat banyak. Dan ini adalah budaya anak muda hari ini yang sebenarnya tidak perlu ditakuti atau tidak perlu terlalu reaktif. Kenapa demikian? Ya, karena kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat selagi tidak melanggar pada undang-undang itu disahkan oleh negara. Bahkan Amnesty International sendiri, lembaga hak asasi manusia, mengatakan bahwa tindakan dari pemerintah yang melakukan pelarangan atau memberikan reaksi keras terhadap penyebaran bendera Jolly Roger di negeri ini itu merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, yang untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Sebenarnya kenapa sih bendera Jolly Roger ini mendapatkan reaksi yang keras? Ya, karena di dalam animenya sendiri, rombongan bajak laut Luffy ini dan kawan-kawan itu mereka memang menentang otoritas sebuah pemerintahan elit yang mana di dalamnya terjadi korupsi, kolusi, dan membungkam kebebasan orang untuk berpendapat. Persis seperti yang terjadi di negeri ini. Itulah akhirnya kenapa bendera tersebut tiba-tiba berubah menjadi ancaman bagi pemerintah. Di dunia One Piece, bendera Jolly Roger adalah janji, adalah ikrar untuk tidak pernah menyerah pada mimpi. Tapi di negeri ini, ketika bendera itu berlayar di lautan kebijakan publik, ketika dia berubah menjadi ombak kontroversi. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya tren random yang kebetulan viral, atau tanda bahwa rakyat negeri ini sedang mencari bahasa baru untuk bersuara. Lautan negeri ini luas, dan mungkin ombaknya baru saja akan bergerak. Silakan subscribe, like, comment, and share jika kalian suka dengan konten ini. Next, kita bahas apa lagi? Dalam revolusi, karena revolusi dimulai dari kata. Dan senjata yang sejati adalah kata-kata. Sampai jumpa. Salam pembebasan.